Bapak-bapak yang tidur di muka nih, kakak pindah belakang. Kalau tidur pindah belakang ya kak ya, jangan tidur di depan orang mengganggu. Jangan tidur ya, jangan gerakan tidur di muka sini, tidak boleh tidur dengar khotbah ya kak ya. Saya terganggu sekali kalau lihat beta ada khotbah orang begini di muka, beta terganggu. Lebih baik saya omong daripada saya habis berbepange pak, beta pu hati bisa begitu. Beta tipe orang to the point, straight to the point. Alright. Jangan ada yang tidur ya. Di depan, duduk di depan tuh pasang perhatian. Jangan coba-coba tidur, saya tegur. Bapak Ibu jemaat terkasih, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang sedang mengikuti di rumah atau dimanapun Anda berada, Anda sedang memantaunya lewat live streaming di channel saya. Adapun tema yang saya angkat dari pembacaan kita adalah dipilih untuk melakukan pekerjaan besar. Sekali lagi, dipilih untuk melakukan pekerjaan besar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus pernah menjanjikan kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Ini kelihatan di Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12, di mana firman itu dengan jelas berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan, saudara-saudara, tentu tidak semua yang akan dilakukan oleh pengikut-pengikutnya sesuai janjinya di ayat ini. Karena kita tahu ada satu hal yang Yesus lakukan dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu menebus dosa. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Itu the one and only. Satu-satunya yang mampu menebus dosa orang cuman Tuhan Yesus. Makanya dalam Matius pasal 20 ayat 28, Yesus pernah menyatakan tujuan itu, kenapa dia datang ke dalam dunia ini. Perhatikan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Kalau untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, itu hanya Yesus yang mampu melakukannya. Tapi kalau untuk melayani, nah ini kita semua melayani nih, ya. Jadi pekerjaan yang Yesus maksudkan adalah melayani. Sebab di bagian yang lain, Markus 1 ayat 38, di situ melayani dikaitkan dengan pemberitaan Injil. Melayani tidak bisa dipisahkan dari pemberitaan Injil. Markus 1:38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Pekerjaan seperti ini yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-murid, bahwa kamu akan melakukan lebih besar. Maksud lebih besar adalah jangkauan atau wilayah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Yesus jauh lebih luas dari Yesus. Tuhan Yesus waktu dia menjelma menjadi manusia dan melakukan tugas ini, dia hanya seputaran Israel. Tuhan Yesus tidak pernah KKR di Kuan Fatu. Benar? Tidak pernah. Atau ada panitia di sini yang pernah undang Yesus KKR di Kuan Fatu? Neoni. Tuhan Yesus tidak pernah KKR di Saburai Jua. Saya tidak percaya tiba-tiba ada orang Sabo bilang, dulu pernah waktu tahun berapa kok di perbatasan antara Liai dengan Mehara itu kok betul sempat antar tim jalan-jalan ke Kelabamaja, putar balik, right? Saya tidak percaya kalau ada orang lole di sini atau ele yang berkata, jadi dulu waktu datang dari rombongan itu.
lu putar balik gitu. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah melayani di Papua, Tuhan Yesus tidak pernah menginjil di Saburai Jua, Tuhan Yesus tidak pernah menginjil sampai ke Venezuela, sampai ke India pun tidak pernah. Seputaran Yerusalem, Israel. Dan dia janjikan setelah dia pergi, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya akan melakukan lebih jauh. Makanya Thomas sampai India, Paulus sampai Asia Kecil, sampai Efesus, sampai segala macam. Bahkan kemudian penginjilan menjelajah, merambat, menjalar sampai ke seluruh dunia. Bahkan hari-hari ini kalau Anda cek di Papua kemarin, pembicara saya di KKR di Biak, saya 2 malam, pembicara ketiganya pendeta Dr. Rainer, sudah 28 tahun berkomitmen mengabdi di Papua. Orang dari Amerika Tuhan utus ke Papua. Jadi memang penggenapan itu terjadi. Pelayanannya lebih luas. Anda pikir penerbangan dari Amerika ke Indonesia pendek? Sangat panjang, keliling hampir setengah bola bumi. Ya, ada pendeta dari Amerika melayani di NTT. Saya punya teman Master Ken di Camplong, mereka punya markas besarnya. Itu pengusaha orang berduit dari Amerika sana, komitmen melayani di NTT. Ada yang di Sumba, pendeta Douglas. Dan terbalik, ada juga pendeta dari NTT terkenal banget di Amerika, Sam Sikitari, Mel Tari. Ada pendeta dari NTT jadi hamba Tuhan di Brasil, Pakistan, Afghanistan, anak NTT. Bahkan ada yang di India. Yang di India sudah bilang, Pak Mel pasti datang ke India. Waktu dia bilang Pak Mel datang ke India, di bayangan saya adalah cuci tangan di Tacu, sambil menyanyi ma popo popo di Tacu. Saya ini dengar ya, makan makanan yang sehat saja minta maaf kadang-kadang mencret, apalagi mau popo-popo di Tacu. Tapi andai kata saya ketemu orang Amarasi, sorry, Marga Oematan, hamba Tuhan di India, sudah siapkan pelayanan Bapak Mel di India. Bisa bayangkan dia nasi kuning, haleluya. Itu bukan kuning biasa loh, dia lari-larinya orange. India, ya kan? Ya lebih tepatnya nasi orange sih. Aduh, kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Karena saya pernah KKR di Malaysia, sudah lapar sekali, minta maaf ya. Orang India yang masak nasi, hanya pakai yuken, balik keringat, malele, darah, yes. Dia setinggi besar, hitam, baru keringat dari mana-mana, kateak semua keluar. Beta punya lapar hilang, beta memutuskan puasa. Tidak ada jadwal doa puasa, beta puasa. Malaysia kan banyak juga kan mereka di sana. Di antara bobo nasi dan bobo keringat tuh, dia bersatu menjadi satu kesatuan molekul-molekul yang akan memecahkan pembuluh darahmu. Supaya engkau tahu. Jadi saudara, banyak banget nih ketemu orang NTT yang sudah jadi misionari go internasional. Itulah janji Yesus bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Nah, menarik nih saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini tema kita ialah dipilih untuk melakukan pekerjaan besar. Saya tekankan bahwa tidak boleh ada anak Tuhan yang mengatakan saya ini tidak jahat, tapi saya juga tidak mau melayani. Saya ada di tengah-tengah, saya hanya di posisi netral. Saya tidak jahat nih, saya tidak bikin kejahatan apapun. Saya berusaha hidup baik, tidak menyakiti orang, tapi untuk pelayanan saya tidak mau. Saya baik-baik saja. Di dalam Tuhan tidak ada pilihan ketiga, cuma 2 pilihan. Melayani atau tidak. Melayani itu mengumpulkan jiwa-jiwa. Kalau Anda memilih tidak, walaupun posisi netral, Anda kategori mencerai beraikan. Karena Anda tidak aktif sebagai saksi-saksi Kristus. Makanya Matius pasal 12 ayat 30, Tuhan Yesus bilang begini. Perhatikan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Yep.
Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Perhatikan ayat ini. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan apa? Jiwa-jiwa. Siapa tidak kerja cari jiwa, dengar. Ya, ia mencerai-beraikan. Berarti di dalam Tuhan tidak ada posisi netral. Semua kita pasti punya talenta, asal kita orang percaya. Tidak ada orang percaya yang nol talenta. Semua ada talenta. Ada yang 10 mungkin. Ada yang 9, 8, 7, 4, 5, 2, 1. Pokoknya semua ada. Kalaupun Anda hanya dapat 1, jangan sampai waktu dia kembali tetap 1. Atau jangan sampai pas jadwal mati kita, yang kita tidak tahu kapan, bukan. Kita kan tidak tahu kita mati kapan. Itu namanya eskatologi pribadi. Itu kedatangan Tuhan secara individu. Jangan sampai hari mati kita dekat, kita nggak ngapa-ngapain. Kita tidak buat apa-apa. Lalu menghadap ke sana, kau mau ngomong apa? Tidak ada waktu, kau tipu. Masa kau tidak ada waktu? Kami yang melayani ini, saudara pikir kami punya waktu di extra time. Saudara 24 jam, kami 48 jam satu hari. Tidak ada, semua 24 jam. Jadi jangan alasan dan tidak ada waktu. Saya ingatkan lagi saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak mau ada orang Kristen yang menjadi Kristen stagnan, apatis, jalan di tempat, acu tak acu, dengan yang namanya mengumpulkan jiwa-jiwa. Semua kita harus kerja. Kalau sampai dia datang, saudara tidak ngapa-ngapain, ada 3 sebutan buat orang jenis ini: jahat, malas, jahat, tidak berguna, hidup tidak ada guna. Tarik napas-napasnya Tuhan, nikmati makan minum berkatnya Allah. Bukankah kita semua datang dengan telanjang, nanti mati kembali dengan telanjang? Kita datang tidak bawa apa-apa. Seturut 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-7, ayat itu dengan jelas berkata, 1, 2, 3, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Waktu lahir telanjang, waktu mati telanjang. Anda dan saya tidak bawa apa-apa. Sekarang kita punya apa-apa, bukan? Punya ilmu, punya baju, punya celana, punya kaki, punya waktu. Saya mau bilang apa nanti kalau menghadap tatap pengadilan, kalau tidak ngapa-ngapain? Semua yang kita punya titipan. Itu dititip, bukan titip 1 bawa pulang 1. Dia mau kalau dia kasih 1, minimal dia datang. Waktu kita mati atau kedatangan kedua, sudah jadi 2, jangan 1 terus. 2 sudah jadi 4, 4 sudah jadi 8, 5 sudah jadi 10. Amin Bapak Ibu. Dalam perumpamaan talenta itu, kok bisa-bisanya Yesus kembali, yang dikasih 1 tidak ngapa-ngapain, kerja tidak, omongnya banyaknya minta ampun, komentarnya banyak, salah-salahin lagi sama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Matius 25 ayat 26. Baca nih Bapak Ibu terkasih. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Hai hamba yang jahat dan malas. Kristen itu menjunjung tinggi ora et labora. Saudara harus kerja, cari makan, cari minum. Tapi jangan hanya pikir cari makan dan minum aja. Yesus mau kita kerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Pernah baca? Yohanes 6 ayat 27, sama-sama baca. 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah bukan hanya untuk makanan binasa. Saudara kalau pikir saudara ekonomi, pikir mati pung. Pernah kepikir kerohanianmu? Saya ketemu orang kadang-kadang datang hanya curhat ekonomi saja.
Saya tanya, ke gereja tidak? Aduh, ekonomi susah nih, ke gereja bagaimana? Loh, itu rumusnya firman Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti yang lain-lain soal makan, minum, pakai, pasangan hidup dan lain sebagainya, Allah siapkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Jangan kasih tabalik rumus. Rumus Tuhan tuh cari kerajaan Allah, itu kerja untuk kekekalan. Cari makan, minum, pakai rupiah. Waduh, tenaga bisa habis sampai tidak ada waktu untuk Tuhan. Padahal Tuhan mau seimbang lah. Amin, kekasih Allah. Dan kerja selagi masih ada waktu. Karena nanti sudah malam, saudara tidak bisa kerja. Yohanes pasal 9 ayat 4, perhatikan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Betul. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara kalau datang dengar khotbah di sini, yang Anda dengar isi hati Tuhan, bukan isi hati saya. Saya tidak konsep apapun. Saya mengalir dengan pimpinan Roh Kudus, bukan sok jago khotbah. Saya tidak jago khotbah, tapi saya tahu Roh Kudus ada dalam saya. Saya bicara apa adanya. Saya tidak konsep apa-apa ini. Jadi yang Anda dengar di hati Tuhan. Tuhan mau Anda kerja selagi masih siang. Siang bicara apa? Kesempatan. Selagi masih sehat, selagi masih kuat, selagi keadaan masih baik-baik, kerja. Karena sudah datang malam, keadaan tidak baik-baik. Kau mau alasan apapun percuma. Seperti 5 gadis yang bodoh itu berteriak, buka pintu, buka pintu. Yesus tutup. Kau pintu masih terbuka, kau tidak kerja, sudah tutup, baru kau heboh sendiri di situ. Mau heboh waktu pintu masih terbuka, mau heboh ketika dia masih berkata, mari kepadaku semua letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Aku taruh beban, pikul beban ini enak, ringan. Semua dia mati mampus baru hamba mau singer. Singer apa dengan struk ringan begitu tuh? Hah? Singer tuh goyang 2 ke kanan, 2 ke kiri, lucuk semua. Batu sandungan buat singer yang lain. Sampai singer lain, botol suapa dia masih tetap setengah langkah terus. Botol seduan nih, pada akhirnya tidak jadi menyanyi. Kalau masih sehat, masih kuat, mari pelayanan. Hanya nama segar-segar tidak mau pelayanan. Nah, opa-opa mau pelayanan. Bukan Tuhan tolak opa-opa, bukan. Saya yang tolak. Tuhan tidak, saya tolak di panggul. Opa duduk diam situ doa syafaat. Opa pulang ke sini saya semua ke waktu berapa? Kau tuh mesti pulang urus yang lain. Makanya masih kuat, masih segar, masih gagah, masih kincang. Fight. Anda lihat beta kayak orang gila, sebentar suara hilang, sebentar ini tatikam, biar kau mati-mati, yang penting su habis untuk Tuhan. Serius loh saya ngomong. Walaupun istri bilang, jam begitu juga istri. Ibu ini anak 4 nih, ente mau main dahulu aja. Bukan, ini saya ngomong nih, serius ini. Istri saya bilang, jangan terlalu semangat mati juga. Abang leju, adek sendiri urus 4 nih, baru abang main dahulu aja. Saudara, selagi dia masih kasih kesempatan kerja, amin. Kita menyoroti tema dipilih untuk melakukan pekerjaan besar. Kalau Anda tidak mau, ingat yang talenta tadi. Malas, jahat, dan tambah satu lagi, tidak berguna. Itu ada di ayat 30 dari Matius 25. Itu harus cocok masuk neraka orang begitu. Hidup di tanahnya Tuhan, hela napas Tuhan kasih, tidak ngapa-ngapain. Saudara cocok masuk neraka. Orang tidak ada guna model begini. Perhatikan ini ayat. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Tuhan yang ngomong loh. Ke dalam kegelapan yang paling dalam, yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu tuh neraka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak Tuhan pasti kerja untuk Tuhan. Tidak ada tim penonton penilai di sini, pengukur, hanya pemberi semangat, maju terus. Kau ada di kakak belakang. Apa maksudnya? Saya lebih percaya malaikat di sekeliling saya. Kenapa kau? Bukan saya tidak butuh tim belakang, tapi kadang-kadang yang omong begini ini tidak mau melayani. Punya kau tahu di belakang kak? Di belakang mana? Paling belakang. Saking belakang itu sampai kita lihat tuh, waduh jauh sekali.
Dia kesembunyi di pohon-pohon di Pulau Keras. Jadi kita cari susah. Sulit dari tedis juga tidak dapat. Bapak Ibu jemaat terkasih, dipilih untuk melakukan pekerjaan besar. Nah, orang-orang yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ya, ayat 12 sampai 13. Dulunya 12 rasul sudah minus Yudas. Selain rasul-rasul ada juga saudara-saudara Yesus, ada juga perempuan-perempuan, ada juga Ibu Maria. Nah, ini kita mau bahas nih malam ini nih. Beri perhatian ya. Saudara-saudara, berkaitan dengan tema besar kita malam ini, dipilih untuk melakukan pekerjaan besar. Ada dua pokok yang saya akan seberangkan. Yang pertama, inisiatif Allah dalam memilih. Kita sudah berkali-kali belajar bahwa urusan kita dipilih itu pasti hak prerogatif Allah. Amin, saudara-saudara. Kita tidak pernah memilih diri sendiri. Tuhanlah yang memilih kita dengan tujuan supaya kita menghasilkan buah. Itu ada tuh di Yohanes 15 ayat 16. Perhatikan ayat ini. Bukan kamu yang memilih aku, Bukan. tetapi akulah yang memilih kamu. Yes. Dan aku telah menetapkan kamu, Betul. supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini ayat berlaku untuk kita semua. Bukan aku yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih aku. Yesus pilih dengan tujuan apa? Yesus pilih dengan tujuan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Nats ini senada dengan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 yang mengatakan bahwa kita diselamatkan itu karena anugerah. Tapi kenapa kita diselamatkan? Perhatikan sampai ayat 10. 8 dahulu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yes. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Terus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Untuk urusan selamat tidak ada kontribusi kita sedikit pun, tidak ada. Mutlak grace. Only by His grace. Tidak ada kontribusi kita. Tapi kalau Anda sudah selamat, baca ayat 10-nya dong. Kenapa Anda diselamatkan? Untuk kerja, bukan untuk duduk nonton. Perhatikan ini ayat. Karena kita ini buatan Allah. Yes. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaannya disiapkan dari kapan? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yes. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jangan ada orang Kristen jadi penonton. Amin. Ayat-ayat ini jelas. Oh tidak, saya hanya mau gereja hari Minggu lalu tidak ngapa-ngapain. Tidak bisa begitu. Minimal sharing khotbah-khotbah yang Anda tahu itu memberitakan Injil. Share di media sosialmu. Daripada lu hanya foto, lu muka edit baru bilang beta galau berat. Lu galau tiap hari. Tiap Senin lu pasti galau. Padahal hari Minggu berdapat doa berkat. Senin disemula jadi setan. Minggu waktu berdoa berkhotbah sampai gargantang mau putus. Senin su status naik. Tuhan adalah pembalas. Saudara-saudara, Anda dilengkapi hari ini supaya hadapi Senin itu dengan penuh keyakinan. Menatap Senin sampai Sabtu itu sebagai orang-orang yang punya mental, bukan mental biasa, mental lebih dari pemenang. Bukan mental dijajah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa inisiatif Tuhanlah yang memilih kita. Ya. Di bagian lain dia bilang, aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku berbelas kasihan. Itu semua tidak tergantung kebaikan orang itu atau perbuatan orang itu, tapi semua kemurahan Allah. Satu lagi kita tambah itu ayat Roma 9 ayat 15-16. Perhatikan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Iya. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Betul. Terus. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi jelas ya, itu inisiatif Tuhan. Nah, untuk poin pertama ini ada beberapa poin kecil yang saya tambahkan. Yang pertama adalah bahwa mereka yang dipilih itu semuanya orang berdosa. Ini penting. Daftar orang-orang yang di dalam ayat 12 sampai ayat 14 dari Kisah Para Rasul pasal 1 itu, 12 murid minus Yudas,
perempuan, saudara-saudara Yesus, termasuk Ibu Maria, itu orang berdosa. Memang agak sulit menemukan di mana dosa Ibu Maria itu sulit. Tapi hari ini Anda beri perhatian, saya jelaskan. Beri perhatian. Ini sistematika teologi kami dengan dasar kitab suci. Jangan ngomong satu doktrin, tanya dasarnya di mana? Oh pokoknya tidak ada. Tapi menurut bapak ini, mama ini, dan itu toh begini. Beta ramas itu bapak, mama dan toh begabung jadi satu bikin lampar. Doktrin tidak ditentukan oleh omongan orang. Ini hasil rapat. Oh no. Mau rapat mau omong, apalagi sesuatu yang menyangkut iman kita secara vertikal dengan Tuhan Allah, itu harus ada dasar kitab suci. Karena yang membuat orang sesat atau tidak tergantung sesuai firman atau tidak. Yesus bilang dalam Matius 22 ayat 29, perhatikan saya baca. Yesus menjawab mereka, kenapa kamu sesat? Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Di bagian lain firman Allah itu apa? Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah tanpa firman ini sesat, pandangan sesat, kelakuan sesat, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita pegang doktrin yang sesat, akan melahirkan perasaan, pemikiran, perilaku yang sesat. Tak bisa dihindari. Itu satu paket. Kalau pegang doktrin benar, kelakuan kita benar. Dan doktrin yang benar harus dari firman. Amin. Jadi tidak bisa hanya beriman tambah firman. Nah kekasih Allah ini menarik ya. Bahwa semua mereka orang berdosa. 12 rasul minus Yudas itu juga orang berdosa. Banyak dosa mereka dan Tuhan pasti maha tahu. Tapi ya secara eksplisit kelihatan dalam kitab suci adalah mereka tuh sudah janji mau mendampingi Tuhan sampai akhir, rela mati dan segala macam. Omong kosong, lari semua. Katanya mau setia, janji tinggal janji, janjinya bohong. Makanya di Markus 14 ayat 31 itu Tuhan Yesus menegur Petrus, lalu Petrus bilang begini, dan Petrus itu mampu menularkan semangatnya kepada kawan-kawan yang lain. Dikatakan demikian. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Petrus berhasil menularkan semangat kepada yang lain. Sebenarnya ini bagus. Kalau ada istri bertobat, salurkan semangat kepada suami. Dari suami yang dulu tidak mau gereja tapi Tuhan pakai istri. Istri punya doa, istri punya pengaruh, istri punya ajakan. Akhirnya suami merasa bahwa Tuhan memberi panggilan ini melalui pasangan hidup saya. Lalu dia datang, ini keren. Atau sebaliknya, ada juga melalui kerabat kita. Ada yang orang tua menangkan anak, anak menangkan orang tua, kakak menangkan adik, adik menangkan kakak. Sistem menularkan seperti itu sesuai dengan fungsi kita sebagai orang Kristen yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, kamu terang dan garam. Terang dan garam itu sifatnya mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Tetapi diharapkan pengaruhnya benar. Amin, kekasih Tuhan. Harus memberi pengaruh yang benar, menularkan yang benar. Sebab kalau pengaruhnya tidak benar, ini repot, kekasih-kekasih Tuhan. Ada juga yang pengaruh tapi sesaat saja. Saya lihat kalau persekutuan yang dulu saya ikuti, waduh, bapak-bapak yang tidur di muka nih, kakak pindah belakang. Kalau tidur pindah belakang ya kak ya, jangan tidur di depan orang mengganggu. Jangan tidur ya, jangan gerakan tidur di muka sini, tidak boleh tidur. Dengar khotbah ya kak ya. Saya terganggu sekali kalau lihat beta ada khotbah orang begini di muka, beta terganggu. Lebih baik saya omong daripada saya habis berbepa-ngepa, beta pu hati son bisa begitu. Beta tipe orang to the point, strike to the point. Alright. Jangan ada yang tidur ya di depan, duduk di depan tuh pasang perhatian, jangan coba-coba tidur. Saya tegur. Saya lanjut ya. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
Kita menularkan sesuatu yang benar. Ada semangat sesaat. Dulu nih persekutuan kita lompat apa segala macam. Itu persekutuan sudah bubar sekarang. Saya dan istri ke Manado. Abstep masih umur 1,5 tahun. Wah itu saya marah sekali tuh. Menyanyi itu mungkin hampir 2 jam. Mau lompat nih sampai tinggi mau mati. Menyanyi nih. Pas khotbah tidur semua. Karena sudah capek tuh. Yang paling inti di sebuah ibadah nih khotbah. Bukan lompat-lompat habis itu khotbah tidur. Tidak bisa begitu. Anda ditipu setan. Tidak bisa. Jadi kasih Tuhan. Saya langsung marah. Manado. Itu beta bukan marah-marah. Ini bukan baru beta nih. Besok gila dari dulu. Maksudnya gila untuk kebenaran. Tahu kepanjangan gila? Generasi ingin lawatan Allah. Beta gila banget tuh kalau masalah itu. Nah jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya lihat semangatnya yang Petrus tularkan ini. Semangat sesaat. Bukan semangat berdasarkan firman. Makanya dulu ada orang datang gereja di sini tidak nyaman. Kan menyanyi sedikit. Ya kita ngomong nyanyi lama-lama buat apa ibadah 2 jam? Kalau mau nyanyi sampai 1,5 jam kita khotbah kapan doa syafaat kan kolete kapan? Ujung tombak pemberitaan firman, ujung tombak ibadah pemberitaan firman Allah. Itu nomor 1. Amin Bapak Ibu jemaat. Makanya kalau saya khotbah Anda harus beri perhatian baik-baik. Sebab firman ini yang memerdekakan kamu, bukan yang lain. Menyanyi, tapi kalau dengar firman tidak benar, kamu akan hidup sembarang. Firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Nah kekasih Tuhan. Ini dosa dari kawan-kawan. Petrus dan teman-teman. Baru janji. Ayat 50 firman Allah berkata saudara-saudara. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Tapi herannya. Waktu selepas selepas Yesus naik ke surga, orang-orang inilah orang-orang pilihan. Betul mereka pernah gagal, betul mereka pernah dosa, ingkar janji, tapi Allah masih mau pilih mereka. Ini kesempatan bagi kita yang pernah ingkar janji. Ternyata Anda ada di ruangan ini atau dengar khotbah hari ini, Anda harus bersyukur. Bukankah banyak kita yang sering ingkar janji? Saudara yang latar belakang pernah tabisidi. Waktu Anda tabisidi itu Anda janji apa? Itu kan mau jadi pengikut Tuhan sungguh-sungguh bukan? Saya tahu di sinode ini tidak ada. Tapi saya menghargai ya upacara gereja bernama kate kasasi yang berujung tabisidi. Itu tuh siap melayani Allah. Ada orang bertabisidi 2 minggu langsung pacaran dari Islam. Baru 3 minggu langsung pacaran dengan Katolik. Pacaran dengan Hindu. Pada larangan pacaran beda agama sudah begitu jelas. Dia janji mati pun pakai badak FIFA nomor 4 tuh waktu. Lu mau pakai badak apa coba waktu itu? Kalau bukan mama pun FIFA apa coba? FIFA tuh dia gosok yang terang. Tambahnya dia rasa terharu dia menangis. Jadi air mata lari itu ke 4 sungai di hari penciptaan. Tigris apa segala macam pecah. Jadi muka kayak vokalis kuburan band. Pecah retak semua. Itu simbol keretakan hubungannya dengan Allah. Baru menyanyi Tuhan inilah rinduku di pujian di sini. Ku serahkan padamu seluruh cita-citaku. Masa depanku. Mungkin lagu salah tapi saya ingat kayaknya begitu ya. Kuserahkan padamu. Lebih salah lebih jauh. Betul ya Pak Ucup ya. Itu CD itu. Habis jam 4 sore kok bisa malam pesta lampu disco. Ini saudara tahu bayangkan konsep dari mana nih? Baru yang tuan CD ini yang paling foe.
dia yang paling roh ya. Dia yang paling roh loh. Dia yang paling roh. Minuman jalan, dia paling roh. Nanti agak stres, sadar, lagu mati. Sukar mana nih. Akhirnya Sophie tetap jalan, menyanyi ulang itu lagu lah. Tuhan, inilah rinduku. Rindu apa kau? Jujur aja, beberapa teman saya bersaksi begitu. Saya juga dulu kalau bilang pesta CD itu paling heboh. Di NTT ini apa yang tidak mabok? CD juga mabok. Semua mabok. Baptisan juga mabok. Pokoknya syukurannya tuh mabok. Bukankah ini setan bekerja? Makanya pembicara ke beta ini orang tidak suka pasti. Karena beta hantam semua nah. Beta hantam semua. Beta ini sekontrak mati dengan sorga. Beta tidak mau cari aman di sini. Saya mau cari aman dengan Tuhan Yesus. Jadi, kekasih-kekasih Allah, kalau Anda pernah janji dan omong kosong, lalu hari ini kau dengar firman-Nya, siapa tahu engkau mirip murid-murid yang mau dipulihkan dan dipakai untuk pekerjaan besar. Selain murid-murid, nah ini mesti tadi saya di khotbah ibadah kedua ada yang bilang, Pak, mana beda 12 murid dengan saudara-saudara Yesus? Beda. Murid-murid Yesus tuh saudara-saudara dalam artian seperti saya bilang begini. Salam saudara-saudara. Nah, bukan semua saudara kandung saya kan. Saudara kandung saya ada di sana. Itu saudara kandung saya. Tapi kalau salam saudara-saudara itu umum. Tapi kalau perbedaan antara saudara-saudara secara umum dan saudara-saudara Yesus, ya. Seperti yang tercatat di ayatnya yang ke-13 itu, tekankan sekali lagi. Ini bukan 12 murid. Ya, 12 murid yang ini ayat 13. Lalu dia bedakan dengan saudara Yesus. Total mereka semua kalau Anda baca ayat 15 sampai terusnya ada 120 orang yang ada di situ. Tapi secara khusus ada juga saudara-saudara Yesus. Untuk saudara-saudara Yesus ini perlu saya khotbahi, saya sertai dengan keterangan data kitab suci. Bahwa dalam sistematika teologi Protestan itu jelas Ibu Maria itu setelah melahirkan Yesus, Ibu Maria dan Yusuf hidup normal sebagai suami istri yang sah. Dan dari rumah tangga mereka ini melahirkan anak-anak yang lain lagi. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini bukan murid-murid. Saudara-saudara Yesus yang mana? Saya jelaskan, beri perhatian. Satu kali Tuhan Yesus pulang ke kampungnya Nazaret. Yesus itu orang Nazaret, tapi karena waktu mau melahirkan itu ada sensus, Kaisar Agustus kasih keluar sensus. Mereka orang Nazaret tapi asal Bethlehem. Sama kayak saudara orang Kupang, tapi cek-cek Kuamfatu. Maka sensus lah, pulanglah kau ke Kuamfatu. Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem, kembali lagi ke Nazaret. Lahir di Bethlehem itu karena penggenapan Mesias itu dari Bethlehem kota Daud. Itu hanya semua demi skenario sorga aja. Lalu balik lagi tuh ke Nazaret. Jadi besar, bertumbuh semua di Nazaret. Mereka tahu persis ini anak tukang kayu, bapaknya Yusuf, mamanya Maria. Dia punya saudara-saudara laki-laki dan juga saudara-saudara perempuan. Saudara-saudara laki-laki disebutkan namanya, perempuan tidak, karena faktor budaya paternalistik waktu itu, di mana laki-laki lebih ditonjolkan, perempuan tidak ditonjolkan. Perhatikan Matius 13 ayat 55, 56. Ini Alkitabiah ya. Saya tidak ngomong asal bunyi kepada seperti kebanyakan orang kasih keluar doktrin, tapi tanya ayat di mana tidak tahu, omong putar sana putar sini, setan pakai kau. Perhatikan, mau omong Alkitabiah bukti ayat dong. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ya. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Jelas tuh saudara-saudara laki-lakinya. Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Yakobus ini yang kemudian menjadi penulis surat Yakobus. Yudas itu yang kemudian menjadi penulis surat Yudas. Lalu Tuhan Yesus buat di nona juga banyak. Nama siapa-siapa tidak tahu kan saya sudah bilang.
5-6. Lu jangan terka-terka. Mia ada kesana Mia. Tidak tahu. Kalau uni-uni itu lebih gelap. Vera, Sinta Novia, Mace, tidak ada di situ. Pokoknya tidak tahu. Pokoknya dia ada aja, saudara perempuan. Lihat nih ayat. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Nah. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Kalau Yesus yang ngomong saudara-saudaraku, itu beda. Tapi ini orang yang ngomong, itu saudaranya Yesus, kerabatnya dia. Dan tahukah Anda, tantangan terbesar Yesus salah satunya bukan hanya dari Farisi, ahli Taurat, atau omongan orang. Saudara-saudaranya ini tidak dukung dia. Bahkan keluarganya ini pernah bilang dia tuh orang gila. Anda bayangin, keluarga sendiri tidak dukung pelayanan Tuhan Yesus, lalu bilang Yesus apa? Tidak waras. Mana ayatnya? Markus 3:21. Perhatikan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Siapa yang dimaksud dengan ia di situ? Tuhan Yesus. Keluarganya N besar, itu Yesus. Saya bertobat tuh di keluarga sendiri-sendiri. Sudah tahu, keluarga saya sekarang banyak ikut Tuhan. Dulu saya sendiri. Saya tidak dapat dukungan yang dalam artian kayak kita pergi pelayanan sama-sama tuh jarang. Puji Tuhan, bapak saya sebelum mati ikut. Dulu kita ajak dia bilang, lu dahulu. Benar. Dan saya tidak kaget itu, Tuhanku sudah mengalami lebih dahulu. Dan ada keluarga tertentu, tidak semua, tapi ada keluarga-keluarga mirip keluarga Yesus ini. Sudah tidak mendukung, selalu paksa kehendak, mendorong Yesus tidak sesuai dengan waktu Bapa di sorga. Mau mereka punya waktu. Mereka tahu kan Yesus, kalau memang kau mau diakui di muka umum pelayanan, mau apa? Maju kasih tunjuk dong. Yesus tidak mau begitu. Mereka melakukan itu karena mereka tidak percaya Yesus. Saya tidak yakin kau ini Mesias. Saya tidak yakin kau ini dipakai Tuhan. Mana buktinya? Yohanes pasal 7 mulai ayat 3. Perhatikan ini ayat. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya. Maka kata saudara-saudara Yesus. Ini masih kerabat yang dimaksudkan tadi ya. Yudas, Yoses, Yakobus, dan saudara-saudara perempuan yang lain itu yang bilang Tuhan Yesus gila. Mereka juga yang bikin Yesus seperti ini. Perhatikan. Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Di situ kelihatan beda ya. Ada saudara Yesus, ada murid-murid. Nangkap ya? Mereka bilang, lu piko itu pemurid-murid dong, yang itu Petrus dong. Dong, sama-sama dia lu. Kalau kata orang sorry saya mau ikut lu nih, lu model. 4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Terus? Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Kenapa mereka omong ini? 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi kalau ada Anda yang ikut Tuhan, lalu tantangan dari keluarga, saya kasih tahu berita baik buat Anda. Tantangan sih tidak enak sebenarnya. Tapi kenapa saya bilang berita baik? Hidupmu Alkitabiah. Tantangan dimulai dari keluarga. Itu tidak bisa tidak. Apalagi keluarga kalau ada yang belum takut Tuhan, repot. Kalau sama-sama sudah takut Tuhan, enak. Kita dapat berkat melimpah. Tapi kalau istri bertobat, suami belum, atau suami bertobat, istri belum, ini paling pusing. Makanya ibu gembala ini pacaran yang saya training gila-gilaan. Tanya sama Tuhan nih. Saya training nah, beta bongkar semua di sini. Saya bilang sama beliau, ini kita nih, saya ini pendeta loh. Saya pendeta yang nol, tidak ada apa-apa. Beliau PNS. Tapi saya lihat ada sesuatu yang besar di depan saya, berkaitan dengan kepentingan kerajaan Allah. Ini pendamping loh, kita nih Kristen, monogami, nikah 1 kali seumur hidup. Nah, kalau yang dampingi sampai nih, berat. Mau jadi apa beta pelayanan?
Nanti bapak pi khotbah sama mama ada kumpul keluarga. Jadi mama berharap bapak tetap teguh. Seroja. Seroja itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kalau tidak dukung pelayanan saya. Seroja kali 4. Sudah ada angin tapi meja bisa terbang. Tidak pakai angin. Serius, saya keras sekali dengan istri saya. Saya takut ini perempuan sudah ada duit duluan. Beta sudah ada duit. Tapi harus kasih warna. Beta ini hamba Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam mega proyek kerajaan Allah. Cara berpakaian harus sopan. Dulu menunjuk ketat mati. Aduh darah Yesus. Dia bilang biar itu ketat. Dan beta sah. Amin. Itu bepung. Tak usah satu Republik Indonesia lihat. Itu bepung. Sudah ngerti maksud saya? Saya ngomong sama istri saya, calon istri. Pelan-pelan juga Sonia yang bilang, Sonia langsung khotbah begitu juga. Tidak gitu juga kali. Kan beta cuma main aman juga. Tahu ini minta putus be aja. Ya batang giring giring perangkap tuh tahu kayak los mas itu tangkap lah ya memang mau ke talapas susah beta jurus tinggi juga itu ada jurus tertentu yang bisa lari deh mau gimana saya kok ini ayat doa masih kurang puasa selesai. Saya bilang sama beliau bahwa kita harus jadi hamba Tuhan. Segala pun keinginan sebagai seorang perempuan, begini begitu, kita salibkan semua. Apakah sudah semua tersalib? Kita dalam proses menyalibkan semua, termasuk saya. Tuhan yang buat berhasil ini pelayanan, tapi saya tidak bisa bayangkan kalau istri saya bukan beliau. Mungkin pelayanan saya tidak jalan seperti sekarang. Kalau istri saya bukan beliau, habis pelayanan saya. Habis Pak. Kalau istri mati-mati angin, sayang doa. Darah Yesus. Sayang pimpin pujian. What? Kita mau melayani jemaat. Doa. Pimpin pujian. Khotbah. Mau dibawa kemana jemaat yang Tuhan kirim ini? Kalau penolong kok tidak kuat. Istri itu penolong, bukan bencana. Kalau ada istri yang jadi bencana, bertobat kembali kepada posisi awalmu. Engkau penolong, bukan perongrong. Amin. Yang belum nikah, lu jangan ketawa-ketawa. Ada bakal anak muda, hahaha, baru pilih buntiana. Amin, kekasih Allah. Makanya saya bilang sama istri saya, dan sampai merit, sampai beliau nih kadang-kadang kita dua nih kan anak 4. Kadang-kadang bercanda-bercanda beliau bilang, tapi bapak ini otak tidak benar. Kenapa sayang? Bisa kita dua mau nikah tuh bapak masih cari bakal lain. Oh iya itu betanya pemurnian tahap akhir. Tanya bepo istri ini semua be pancing lah, be umpan lah. Ternyata beliau mantap. Oke, betul maju. Sampai ini hari rumah tangga. Apakah dia istri sempurna? Tidak. Apakah saya suami sempurna? Tidak. Tapi kami berdua bergantung kepada Yesus yang sempurna. Saya sangat menghormati dia. Terkutuklah Anda suami-suami yang tidak hormati istrimu. Anda harus bertobat sebelum lu serangan jantung. Ini harus begini. Soalnya memang yang begini mesti kasih nah. Laki-laki, Anda terlalu sombong sekali sebagai pria. Sorry to say. Bertobat kamu Pak. Kau jangan bikin kau istri seperti tidak ada harga. Itu tadi dari sisi saya. Saya training beliau. Beliau juga training saya gila-gilaan. Di awal pacaran, saya habis khotbah, ini perempuan-perempuan paku halus dong. Maka rubuh di beta tuh kayak semut di gula lempeng yang picah yang. Jadi
Habis Suhela, Kamel. Jadi, serius. Beta main itu hanya lihat begini. Wih, ini bahaya model begini. Serius. Nanti beliau kasih giliran khotbah mam tua, baru pas mam tua juga. Pas mam tua bongkar sayang. So nampak ya, supaya ketemu rumah tangga transparan. Terus setelah sembunyi, ketemu pimpin banyak orang nih, nah. Mesti cari contoh. Ketemu juga banyak gagal. Amin. Ini bukan pencitraan, ini hanya berbagi kisah nyata. Apun giliran balah saya, catat semua tuh. Kan ibu-ibu ini kan ahli sejarah, dong paling tahu, dong laki pun salah di mana, tahu saya catatan di sini lengkap papa, nomor beret satu, 4 poin, 4 contoh. Beliau training saya juga. Dia bilang sayang, wih kalau gaya begini bahaya. Sayang khotbah baru orang makan rubuh begini, rubuh raba sayang. Sayang kalau mau begitu, sayang tahu toh. Karena mana? Beta juga gitu, dia bilang jangan. Wih kalau mau begitu, beta ini kan cemburu tingkat dewa 19. Puatas dewa 20 beta. Beta dewa 20. Jadi beta bilang di situ beta mulai disiplin. Makanya kenapa sekarang beta bilang tolong ya jangan raba-raba kami. Karena beliau, kalau beliau bukan beliau, beta sekarang mungkin habis besok cubit ibu-ibu ini tuan. Laki di mana laki? Serius, Tuhan pakai beliau. Makanya Anda bersyukur ada istri model begitu. Kalau tidak kita laki-laki kurang ajar. Semua ketemu raba, ketemu ramas. Lu ramas roti di Borneo, supaya lu tahu. Biar kau melepuh. Serius loh. Kalau istri saya waktu pacaran beta sentak. Karena dulu biar pacarannya siapa mah palok siapa. Bingung saya. Pacaran deh ini mah semua pokoknya enggak ada. Mari semua yang letih lesu dan bapak pendeta. Bayangkan kalau beta tidak ditolong oleh Tuhan melalui istri saya. Ibu-ibu di gereja bagian gagagan. 1 hari cubit 2, 1 minggu seberapa? Lu kali sudah. 1 hari cubit 2. Itu balomnya anak gadis dong. Kalau beta pendeta gatal. Karena banyak pendeta begitu. Alasan foto, pelok meramas bini orang. Kurang ajar. Di sini tidak boleh ada begitu. Silakan uji saya. Saya buka diri saya. Saudara-saudara. Enak kan kalau suami istri saling mendukung. Tapi Yesus keluarganya tidak dukung. Tapi puji Tuhan. Kemudian Tuhan pilih mereka juga. Amin, kekasih Tuhan. Kalau ada Anda yang alami begitu, jangan kaget ya. Kita semua alami. Tadi saya bilang suami-suami jangan sombong. Istri-istri engkau juga jangan sombong. Ada ibu-ibu tuh yang di mulut tuh lebih tajam dari kapak naga geni 212. Yang Wiro Sableng punya. Kata-kata tuh bikin luka suami. Ibu, tolong dulu. Kalau kau di kantor tuh kau hormat, kau pun kawan kantor tuh, Pak pemuka kepucat. Lu urusan apa dari setan pemuka? Lu laki lu pernah tanya su makan kau bolong? Laki bu asam lambung naik lu bilang, jangan bikin lebe-lebe. Kau tuan juga ada urusan. Saudara lihat, laki asam lambung ada naik. Mama, hai, maka di kantor dia pujin segala kasubit ka. Hormati suamimu. Kau jangan hormat orang lain lebih dari kamu laki. Amin. Dia jawab dia laki ke orang nagi bilang ne parne. Suka-suka dia aja. Omong. Di banyak orang juga kan tidak hormat suami. Ada istri begini begitu. Bertobat kau ibu. Sebelum Tuhan bikin mulut bengkok 4 minggu. Tolong hormat suamimu. Di depan orang jaga kehormatannya. Di depan orang Timur 1 juga bikin. Jangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan.
tapi Tuhan selamatkan mereka. Nah, itu dosa-dosa mereka. Tapi bagaimana dengan dosa Ibu Maria? Masalahnya di ayat 14 Ibu Maria juga disebutkan. Saudara, saya tulis di thumbnail YouTube malam ini, sangat sulit menemukan dosa Ibu Maria. Kalau andai kata kita hidup satu jangan Ibu Maria, Anda tidak ketemu Maria punya dosa, tidak dapat. Dalam artian perilaku loh ya, susah. Apalagi perempuan Yahudi, Ibu Maria itu perempuan yang suci dalam artian menjaga kekudusan dan dia taat hukum Taurat. Ibu Maria. Kalau Anda andai kata hidup di zaman Ibu Maria bertetangga dengan beliau, Anda tidak akan temukan seperti Maria sekarang yang jalan rok tabalas sana tabalas sini. Oh, tidak dapat. Anda tidak akan temu. Keluarganya tahu dia anak baik-baik. Keluarga calon suaminya Yusuf juga tahu dia anak baik-baik. Satu Nazaret itu kota jahat, tapi tahu bahwa Maria tampil beda di tengah-tengah kota yang jahat itu. Ibu Maria, Yusuf juga laki-laki luar biasa. Ini harusnya teladan bagi kita yang muda-mudi. Kalau Anda masih muda, kita semua diberi kesempatan dengar firman Allah ini. Jadi anak muda yang teladan. Cari orang pintar banyak, orang cantik banyak, orang tampan banyak, orang yang berintegritas itu susah. Susah bukan berarti tidak bisa. Bisa dalam nama Yesus. Kita bisa berintegritas. Tapi pertanyaannya, apakah gara-gara perilaku Ibu Maria sangat baik, bahkan sulit didapati pelanggaran dalam kehidupannya? Lalu apakah dia suci? Apakah dia bersih? Mari kita lihat kitab suci. Mulai dari Ayub 25. Ayat 4. Adakah orang dilahirkan oleh perempuan dia bersih? Tidak ada. Perhatikan ini ayat. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, Ya. dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Tidak ada. Tidak ada orang dilahirkan perempuan itu bersih. Maria punya papa dan mama. Papa dan mamanya pasti orang berdosa. Dia punya opa dan oma. Opa dan omanya pasti orang berdosa. Bahkan kalau tarik terus, dia tuh keturunan Adam dan Hawa. Dan keturunan Adam dan Hawa pasti orang berdosa. Makanya Roma 5 ayat 12 firman Allah bilang begini. Perhatikan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Yes. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Amin. Karena semua orang telah berbuat dosa. Hanya oleh satu orang semua berdosa. Siapa? Adam. Ibu Maria keturunan siapa? Adam. Pasti dia berdosa. Makanya tadi bandingkan dengan Ayub tadi, tidak ada orang dilahirkan perempuan itu bersih. Bahkan karena memang dia keturunan Adam dan Hawa, belum dilahirkan, masih di kandungan sudah berdosa. Mazmur 51 ayat 7. Perhatikan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Yap. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi tidak ada satu manusia pun dilahirkan perempuan itu bersih, kecuali Yesus. Yesus itu suci bukan karena Maria. Yesus itu suci karena memang dia Allah yang maha suci, yang menjelma, dan dia dikandung oleh Roh Kudus. Kesucian Yesus tidak turun dari Ibu Maria, tidak, dari Roh Kudus. Dan apa adanya dia itu Allah yang kudus. Sebab ada yang bilang, wah kalau pakai itu Ayub 25 ayat 4 berarti Yesus juga berdosa dong. Kan Yesus dilahirkan perempuan. Beda cerita. Yesus tidak sama kayak kita. Yesus tidak sama kayak kita. Perhatikan Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai. Betul. Hanya tidak berbuat dosa. Tidak buat dosa. Nah memang sulit saya bilang menemukan perilaku Ibu Maria yang berdosa itu sulit. Tapi dari data-data tadi, konsekuensi yang tidak bisa dihindari, sebagai seorang yang adalah keturunan Adam dan Hawa, pasti dia orang berdosa. Tapi tentu Anda butuh pengakuan sendiri toh. Kira-kira kalau dari Ibu Maria sendiri ada pengakuan tidak bahwa dia orang berdosa? Ada. Ada. Makanya saya bilang kalau saya khotbah, termasuk yang suka potong-potong video saya di media, kau potong jujur dong. Potong sama ayat-ayat ini.
Kau jangan potong yang gila-gila baru posting di sana sini. Kalau kau jujur kau potong ayat ini lengkap. Coba kalau kau berani. Baru lihat kau punya pandangan atau saya punya pandangan yang benar. Kau punya tidak pakai dasar, saya punya dasar semua. Ibu Maria orang berdosa. Secara perilaku Anda sulit ketemu. Tetapi dari data-data tadi keturunan Adam dan Hawa semua berdosa. Bahkan dalam kandungan sudah berdosa. Maka secara tabiat, potensi itu sudah ada dalam diri kita. Semua turunan Adam dan Hawa. Makanya kita tidak percaya itu doktrin tabula rasa yang mengatakan oh bayi itu lahir putih bersih. Tidak. Kita tidak percaya itu. Bayi itu lahir belum tahu buat dosa. Dia belum tahu buat dosa. Ya, dia belum ada namanya actual sin, tapi dia ada yang namanya original sin, dosa asal yang melekat dalam dirinya. Makanya tadi pemazmur bilang, dalam kandungan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Makanya John Calvin mengatakan, semua anak kecil itu lahir membawa dosa dan penghukumannya masing-masing. Makanya Yesus berkata, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Kita ini butuh penebus bukan karena kemudian kita tahu buat dosa, bukan. Yang paling mendasar kita butuh penebus, kita butuh juru selamat karena kita lahir dalam keadaan berdosa. Dan Ibu Maria adalah salah satu orang berdosa paling rendah hati yang saya pernah ketemu dalam catatan Alkitab, dan juga ada beberapa yang lain. Tapi Ibu Maria salah satu yang paling rendah hati. Sekalipun dari perilaku orang susah ketemu, tapi waktu dia bernyanyi memuji Allah, dia menyanyi bilang begini. Lukas 1, 46-47. Perhatikan, ini nyanyian Ibu Maria, teladan yang luar biasa itu. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Amin. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kenapa Ibu Maria bergembira? Karena Allah juru selamat. Dengar ini penjelasan. Kalau ada seorang manusia, dia katakan bahwa dia membutuhkan juru selamat atau dia memiliki juru selamat, secara tidak langsung dia mau berkata, aku berdosa, makanya aku butuh juru selamat. Amin. Kalau orang tidak berdosa, tidak perlu juru selamat. Itulah saya bilang, walaupun sulit menemukan perilaku Ibu Maria yang berdosa, tapi dari doanya ini ketahuan dia manusia yang sangat sadar diri. Waktu saya keluar, orang tidak temukan dosa apapun, tapi saya menyadari saya keturunan Adam dan Hawa. Maka saya bilang apa? Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kalau Ibu Maria tidak berdosa, harusnya Ibu Maria yang jadi juru selamat. Tapi karena Ibu Maria juga keturunan Adam dan Hawa yang orang berdosa, maka dia butuh juru selamat. Dan gara-gara juru selamat inilah Maria bergembira. Saudara bergembira gara-gara apa? Harta, pangkat, kedudukan, itu gembira yang salah. Bergembiralah seperti Ibu Maria. Bergembira karena memiliki juru selamat. Beri tepuk tangan. Dalam sistematika teologi Kristen Protestan yang berdasarkan kitab suci ini, kami tidak sembah Maria, tapi Maria pantas diteladani. Amin, kekasih Allah, harus diteladani. Jadi kekasih Tuhan, dan Ibu Maria Tuhan pakai luar biasa. Dari awal melahirkan Yesus sampai akhirnya dia melihat Yesus mati. Bayangkan seorang ibu yang melahirkan, walaupun dia cuma diperalat oleh Tuhan, tapi bagaimanapun dia merasakan sakitnya melahirkan. Dan memang dia orang yang sudah siap berkorban untuk dirinya dipakai menjadi saluran lahirnya juru selamat. Makanya ketika malaikat Gabriel datang kepada dia, bilang kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Aduh, Maria rasa kaget setengah mati. Ini orang bilang apa? Tahu-tahu saya hamil. Yusuf juga tidak pernah sentuh saya. Tahu-tahu saya hamil. Ini pasti satu kampung heboh. Tapi saudara, dia memang orang yang luar biasa. Makanya di dalam Lukas 1 ayat 38, Maria bilang begini, aku ini hamba Tuhan. Perhatikan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Yes. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Aku hamba Tuhan. Dia sudah siap konsekuensi apapun. Dia ketemu Simeon di bait Allah.
Simeon waktu pegang Yesus, Simeon bilang begini dalam Lukas pasal 2, 34, 35, 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, Ya. sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Ya. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. 35, apalagi yang Simeon sampaikan kepada Ibu Maria? Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Gara-gara Yesus, Ibu Maria punya jiwa, tuh Simeon dipimpin Roh Kudus bilang, jiwamu akan ditusuk seperti pedang menusuk jiwa. Itu maksudnya apa? Anak ini, anak yang kau lahirkan ini anak yang bawa masalah. Kehadirannya akan pro kontra. Perbantahan, ada yang pro, ada yang kontra. Makanya saudara yang cinta Yesus dengan orang yang tidak cinta Yesus, pola pikir Anda dengan dia beda. Sekalipun satu keluarga, cara bicara Anda dengan dia sudah beda. Cara Anda menyelesaikan masalah sudah beda. Dulu kalau Anda ada masalah, belum kenal Tuhan, sama-sama masih bisa tuh pergi ke kuburan tanya, nenek. Itu baru nenek keluar, lu lihat nanti. Ya toh, dulu kalau belum kenal Tuhan kan kita tanya di nenek, kuburan. Boleh tidak bikin keramik kuburan bagus-bagus? Boleh, saya tanpa meja yang keren. Jangan bisik-bisik. Mama muncul dulu. Aduh, mama aja muncul, mak. Terus masalah banyak kooperasi kejar lah, mak muncul lagi. Kau mau lari dari kooperasi, kau lari dari mak. Lara, ya, menusuk jiwamu. Ibu Maria menderita ini saat dia melihat anaknya hancur-hancur di Golgota. Itu seperti pedang tusuk jiwa. Kita lihat kita punya anak baru masalah sedikit kita sudah stres. Belum dia mandi darah loh. Anda lihat ada perilaku yang aneh sedikit, Anda sebagai orang tua pikiran bukan? Apalagi anak Anda disiksa, dikerumunin, diludahi, ditampar, disiksa, dicambuki, disalib, dimaki-maki. Ibu Maria lihat itu. Pedang menusuk jiwa. Tapi itulah perempuan hebat. Makanya saya bilang, saya kagum Ibu Maria. Saya tidak sembah dia. Saya tidak minta bantuannya untuk berdoa buat saya. Tidak perlu. Tetapi cerita tentang dia di Alkitab, dalam sistematika teologi kita, dia salah satu yang layak diteladani. Berapa banyak Anda yang mau kayak Ibu Maria, tantangan apapun saya maju. Ibu Maria sampai akhir, dari melahirkan sudah berat, sampai lihat anaknya mati di Golgota, satu pedang menusuk jiwanya. Itu doktrin ajaran yang benar seputaran Ibu Maria. Jadi semua orang bisa dipakai Tuhan. Amin, kekasih Allah. Tapi ada satu lagi yang masalah di sini. Dari 12 rasul itu, minus satu. Siapa dia? Yudas. Ini masalah. Saudara tahu, dari semua orang berdosa, dosa-dosa mereka yang tadi, Ibu Maria juga orang berdosa, ya, tetapi Tuhan pilih Ibu Maria. Saudara-saudaranya juga dulu jadi masalah, tapi sekarang Tuhan pakai mereka. Yesus naik ke surga, mereka ikut dalam doa bersama 12 rasul. Rasul-rasul yang sudah lari juga Tuhan pulihkan, ya. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu satu kali pilih orang, orang itu akan terpilih terus sekalipun dia pernah gagal. Amin. Tidak ada orang percaya sempurna. Kita semua termasuk saya pernah gagal. Tapi kegagalan Anda dan saya tidak akan membatalkan kasih setia Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah. Kegagalan kita tidak akan membatalkan kasih setianya. Tidak akan. Tidak akan. Beda kalau memang Anda nih orang Kristen seperti Yudas. Yudas itu tidak percaya Yesus. Saya buktikan ayat-ayat yang membuktikan Yudas bukan orang percaya. Yang pertama, Yohanes 6 ayat 64. Perhatikan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia? Siapa yang serahkan dia? Yudas. Kenapa dia menjadi orang tidak percaya? Beda sama penjelasan yang tadi. Yang tadi sekalipun punya dosa, punya kegagalan, tapi mereka orang percaya. Kalau Yudas tidak pernah dikaruniakan untuk percaya. 65 jawabannya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, ya, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Berarti kenapa Yudas tidak percaya? Dia tidak dipilih.
Orang yang dipilih, waktu kita percaya Yesus, kita diangkat oleh Allah menjadi anaknya, dan kita dikasih Roh Kudus. Yudas bisa melayani, tapi setan masuk keluar di hidup Yudas enak-enak saja. Lukas 22 ayat 3. Anda lihat, kok bisa setan masuk di pelayan model begini, enak-enak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Bahkan dia pernah baru habis makan perjamuan langsung kerasukan setan. Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Bayangkan. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kita kalau makan perjamuan habis makan dapat kekuatan menginjil, bukan? Ini tidak. Baru makan roti setan masuk. Makanya Yesus di bagian lain bilang bukan setan masuk. Yesus bilang memang dia setan. Yohanes 6 ayat 70. Dengar ini ayat. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ya. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Siapa dia? Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Yang berikut, dia mati gara-gara apa Yudas? Bunuh diri toh? Tidak ada pembunuh masuk surga. Kalau orang bunuh orang, seperti Paulus pernah bunuh orang, Musa pernah bunuh orang, tapi kemudian mereka bertobat. Yudas ini bunuh diri sendiri, mau bertobat dari mana? Dan Yudas ini memang pernah menyesal, mau bertobat, tapi ada yang tidak beres dengan pertobatan Yudas. Yang perlu saya jelaskan bagi jemaat sekalian, supaya jangan ada kita yang punya penyesalan mirip seperti Yudas. Penyesalan tuh atau duka cita tuh ada dua. Ada yang dikehendaki Allah, ada yang tidak dikehendaki Allah. Kalau yang dikehendaki Allah menuju keselamatan, yang tidak dikehendaki Allah menuju kematian. Sebelum saya buka tentang kematian Yudas, saya tunjukkan dulu ini ya. 2 Korintus 7 ayat 10, supaya saudara tahu saya ngomong ada data. Perhatikan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Sekali lagi, duka cita menurut kehendak Allah. Ada dua duka cita nih. Menurut kehendak Allah membawa apa? Pertobatan. Tapi yang berikut, yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Ya. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, duka cita Yudas itu dari dunia. Makanya menyesal tapi bunuh diri. Matius 27 ayat 3. Perhatikan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dia menyesal juga, bahkan mengaku dosa lagi. 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Hanya mengaku dosanya salah, bukan di Tuhan, mengaku di imam-imam. Imam-imam lagi, imam-imam jahat lagi. Mereka bilang apa? Itu urusanmu, kau mau mati-mati. Setan kerja begitu. Waktu dia ajak Anda dan saya bikin dosa, dia tawarkan yang indah-indah. Waktu Anda sudah terjebak di dalam dosa dan Anda sudah hancur gara-gara dosa itu, setan bilang begini, lu mau mampus, lu mampus. Yang bisa sambut Anda cuma Tuhan. Kalau setan, dia buka celah, dia tarik, masuk. Dia injak kau sudah hancur. Dia akan berkata seperti imam-imam ini, itu urusanmu sendiri. Jadi hati-hati ya, kalau ada tawaran-tawaran yang indah, ending-ending setan lepas tangan. Tapi kalau Tuhan kalau bawa masuk Anda ke pelayanan, tantangan pasti banyak, tapi dia bilang, aku beserta kamu. Amin, kekasih Allah. Ujung-ujung Yudas bunuh diri. Inilah penyesalan atau duka cita yang tidak dikehendaki Allah, berujung kematian. Maka pasti dia masuk neraka. 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Iya. Yudas ini bukan orang percaya. Kalau orang percaya, kita pegang ayat yang bilang begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu dan kekuatanku. Pada waktu kita dicobai, Allah setia. Dia akan beri jalan keluar sehingga kita menanggungnya. Yudas tidak diberikan itu sehingga tidak bisa tanggung, akhirnya bunuh diri. Jadi kalau ada orang mengaku Kristen tapi bunuh diri, menyesal lari ke minum mabok, menyesal lari ke jalan, menyesal tapi tidak datang kepada Tuhan, Anda duka cita yang tidak dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah, duka cita cari Tuhan, duka cita cari gereja, duka cita cari pelayanan. Di situ Anda dipulihkan. Amin.
Masih ada orang jenis Yudas ini di zaman sekarang? Masih banyak. Dari mana kita tahu? Dari pemberitaan Injil. Kalau Injil yang kita sampaikan orang terima dan bertobat, orangnya orang percaya sejati. Tapi kalau kita khotbah dia tolak, ketahuan dia ditentukan untuk binasa. 2 Korintus 4 ayat 3. Perhatikan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Amin. Jadi berkatilah Bapak Ibu yang ketika khotbah disampaikan, Anda buka hati, Anda ditentukan untuk hidup. Tapi ketika tutup hati, Anda ditentukan untuk binasa. Maka dari itu, di mana saja saya beritakan Injil terus, siapa buka hati, itu orang pilihan Allah. Saya tidak bisa tahu yang mana, tapi ketahuan saat khotbah disampaikan. Maka puji Tuhan dalam KKR, saya selalu altar call dan saya lihat kayak di Biak kemarin, aduh ribuan orang menyerahkan diri. Pulang dari Biak lanjut di Oetalu, orang-orang berbondong-bondong menyerahkan diri. Dan ada sejumlah KKR di depan kami lagi. Anda tolong dukung doa Bapak Gembalamu supaya pemberitaan Injilku betul-betul menuai jiwa-jiwa. Apa yang bikin surga sukacita? Satu orang bertobat, surga bersukacita. Nah kalau ribuan, surga pesta. Dan itu suasana turun kepada kita. Amin. Jadi inisiatif Allah memilih. Yang pertama, dia pilih orang berdosa. Yang kedua, sekali dia pilih tetap dia pilih. Kecuali yang tidak dipilih jangan harap. Lalu yang poin kedua terbesar, poin besar kedua, dan saya sudah mau tutup. Muka-muka kurang bersahabat semua. Sudah habis. Ya. Saya tidak mungkin lanjut ini khotbah di minggu berikut karena sudah tidak ada hubungan. Minggu depan sudah Pentakosta ke sana. Saya khotbah sesuai teks kalender gereja. Yang kedua, bagaimana sikap orang yang dipilih Allah? Perhatikan ayat 12 dikatakan demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Orang-orang ini taat. Karena Yesus sebelum naik ke surga dia bilang begini, tunggu di Yerusalem. Mereka pulang ke Yerusalem, lalu mereka ada berkumpul di sana. Ini luar biasa. Anak Tuhan yang dipilih Allah untuk pekerjaan besar, ciri-cirinya seperti mereka, taat. Anda pernah tidak taat, malam ini harus taat. Dengar firman, iman bertumbuh. Taat, iman bertumbuh berlipat kali ganda. Taat ini luas, saya pikir kita sudah mengerti semua. Yang kedua, apalagi yang mereka buat? Bertekun dalam doa dengan sehati. Masuk ke ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Amin. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Makanya kita memperingati doa 10 hari. Kita sudah lakukan kemarin. Jumat banyak orang. Pagi-pagi orang sudah penuh di gereja. Sabtu banyak orang. Minggu karena ibadah ya kita ibadah seperti ini. Besok kita start lagi. Sampai hari Pentakosta minggu depan. Saudara mau coba-coba melawan daging? Bikin alarm jam 4. Datang kita menangis rame-rame di sini. Roh Kudus bekerja. Saya yakin tidak ada yang sia-sia dengan doa. Anda menabur dalam doa, Anda menuai dalam kenyataan. Bawa bebanmu. Kita bergumul di sini. Doa sendiri itu baik. Tapi Yesus bilang doa yang besar kuasanya itu kalau doa bersama. 2-3 orang berkumpul dan sepakat demi namaku, panggil namaku. Yesus bilang apa? Aku ada di tengah-tengah mereka. Saya umumkan, saya pikir orang sedikit. Saya pokoknya doa sudah mulai, sama buka mata, kayak ibadah umum. Keren, jemaat keren. Teladani mereka nih. Dimulai dari rumah tangga, bapak-bapak, pimpin istri anakmu doa. Jangan geser-geser TikTok sampai 1:30 tidur. Geser TikTok sampai lat. Karena mana mau pimpin bini anak doa. Lihat hal-hal yang tidak perlu, ngapain? Mulai dari rumah tanggamu. Bikin mesbah doa. Anak-anak dapat teladan luar biasa dari orang tua. Kalau mau berkelahi tahan. Pas anak-anak tidak ada, banting sudah. Jangan. Bukan itu maksud saya tahanlah. Berdoa. Yang terakhir, mereka tuh betul-betul berharap mengandalkan Tuhan saja. Mereka ke Yerusalem itu untuk apa? Tunggu Roh Kudus. Kita harus andalkan Roh Kudus. Amin. Dan mereka itu apa-apa tanya firman. Waktu mau ganti Yudas dengan Matias,
Petrus bangun khotbah, di dalam pasal 1 itu ayat 20 dikatakan demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, Amin. biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Iya, itu dikutipan firman. Mazmur berapa yang Petrus maksudkan? 109 ayat 8. 109 ayat 8. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi mereka waktu mau ganti Yudas, mereka tanya Tuhan. Dan gantinya dengan cara apa? Buang undi, ayat 26. 26 dari kisah 1 itu. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Buang undi itu cara Tuhan ternyata waktu itu. Cara cari tahu kehendak Tuhan, salah satunya buang undi. Amsal 16 ayat 33. Mereka melakukan ayat ini. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Berarti orang yang dipilih Allah, ya, mereka taat, bertekun, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan ditandai dengan berharap pada Roh Kudus, selalu cari petunjuk firman, dan selalu tanya Tuhan dalam segala perkara. Anda dan saya anak-anak Tuhan, bukan? Lakukan hal ini untuk hadapi apapun. Kiranya khotbah ini memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.